warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Kamila, ahli gizi dari Puskesmas Kampung Sawah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang 1000 hari pertama kehidupan. Apa sih 1000 hari pertama kehidupan itu? 1000 pertama hari kehidupan itu kaitannya sangat erat terhadap anak-anak yang nantinya akan yang kita hasilkan. Jadi anak-anak yang berkualitas. 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari ketika ibu merencanakan kehamilan. Jauh sebelum itu, sebelum ibu merencanakan kehamilan, seorang calon ibu harus memang benar-benar menyiapkan dirinya secara optimal, baik secara status gizi maupun kualitasnya dia sebagai seorang ibu. Nah, untuk gizi yang baik seorang calon ibu adalah memastikan dirinya tidak anemi ketika pada saat kehamilan. Nah, anemia ini bisa kita cegah dimulai dari remaja. Kita bisa mengkonsumsi tablet tambah darah yang teratur, tapi kita menjadi bagus, kemudian kita akan menjadi calon ibu yang berkualitas. Nah, kalau misalnya kita sudah mempersiapkan diri kita pada saat kehamilan, tidak akan terjadi ibu hamil kek atau kekurangan energi kronis. Nah, kekurangan energi kronis kaitannya erat dengan stunting. Si stunting itu sendiri terjadi karena bukan yang tiba-tiba si anak ini lahir kemudian stunting, tapi dilihat dari status gizi ibu masa lampau. Ketika ibunya tidak menjaga dirinya dengan baik, status gizinya juga kurang, anak yang dihasilkan pun tidak berkualitas atau bisa juga jadi stunting. Kemudian ibunya juga potensi melahirkan dengan perdarahan, kemudian status gizi ibunya juga dari awalnya sudah tidak baik. Nah, ketika anak ini lahir, kemudian asupan gizinya tidak dijaga dengan baik, itu juga nanti akan berpotensi anaknya akan mengalami gizi kurang. Oleh sebab itu, pada awal mula anak itu lahir, kita harus memberikan ASI. ASI secara eksklusif 0-6 bulan, kalau bisa sampai 2 tahun. Kandungan gizi dalam ASI ini semuanya sudah lengkap. Anak bayi yang baru lahir itu tidak perlu diberikan makanan apapun selain ASI. Air putih juga sama, nggak boleh ya. Ketika anak sudah berumur 6 bulan ke atas, itu mulai diberikan MPASI. MPASI yang diberikan pun bermacam-macam sesuai dengan teksturnya. Untuk para calon ibu, kalau bisa disiapkan dengan sebaik mungkin. Ketika proses anak MPASI, kita jangan asal memberikan MPASI sembarangan atau beli aja dari luar gitu. Padahal ternyata dari bahan pangan lokal itu banyak sekali zat gizinya, nggak harus yang mahal, bisa kita dapat di lingkungan sekitar. Kalau misalnya sudah kita berikan MPASI sesuai dengan umurnya, kemudian pemilihannya juga baik, jenis bahan makanannya bervariasi, dan itu nanti ketika anak sudah umur 3 tahun ke atas sampai usia sekolah, dia tidak akan cenderung pemilih makanannya. Jangan lupa bahwa anak kita ke posyandu. Posyandu itu bukan hanya sekedar datang untuk menimbang saja, tetapi dilihat di sana perkembangannya dan juga berat badannya sudah sesuai atau belum, sesuai dengan kenaikan berat badan minimal, kemudian perkembangannya sudah sesuai belum dengan anak seumurannya. Nah, di situ bisa kelihatan apakah anak kita gizinya baik atau misalnya gizinya kurang. Nah, dari posyandu juga kita bisa dapat banyak pengalaman. Pertama, kita bisa bertanya dengan tenaga medis secara face to face tentang apa sih kesulitan tentang perkembangan anak kita, kemudian imunisasi juga ada di situ, terus ada pemberian vitamin A juga ada di situ. Jadi semua program pemerintah tuh ada di posyandu semua, seperti itu. Saya kira itu saja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuhi gizi, lengkapi imunisasi, perbaiki sanitasi.